Bab 2366, Mentah 2473, Membunuh Dewa. Bai Jue, yang merasa terkejut saat mengetahui identitas Xiao Chen, sangat gembira. Tanpa diduga, hal yang begitu baik disampaikan sendiri kepadanya. Saat ini, Xiao Chen adalah musuh terbesar Istana Dewa Bela Diri. Antara Xiao Chen dan putra mahkota Dewa Naga Qin Ming, hanya satu yang bisa menjadi Kaisar Naga. Jika Bai Jue membunuh Xiao Chen, Qin Ming akan menggantikan keberuntungan Xiao Chen, dan kemungkinan Istana Dewa Bela Diri memulai zaman baru akan meningkat secara signifikan. Advertisement. Datang ke Kekaisaran Gagak Emas untuk mengambil bulu kuning kecil adalah demi meningkatkan keberuntungan dan kekuatan Qin Ming, untuk meningkatkan peluangnya memulai zaman baru. Namun, efek ini tidak akan muncul secepat membunuh Xiao Chen. Mati. Bai Jue menyerang lagi, hanya menggunakan satu tangan. Dia terus memegang pagoda perak dengan tangan kirinya, ingin mengembalikan formasi yang mengunci ibu kota. Dunia jatuh ke dalam kegelapan lagi. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat kegelapan di mana-mana. Tembok kota, ibu kota, tanah, gunung, langit, awan putih, semua yang dilihat Xiao Chen sebelumnya lenyap. Itu seperti Xiao Chen diisolasi di ruang lain, ditolak oleh dunia, seolah-olah tidak ada tempat baginya di dunia yang luas ini. Perasaan kesepian bahkan lebih kuat dari yang pertama kali. Lagi, advertisement. Menghadapi gerakan Bai Jue lagi, dipaksa masuk ke ruang aneh ini untuk kedua kalinya, Xiao Chen tidak merasa terkejut. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan Tyrant Saber-nya sekali lagi. Berbagai warna segera muncul di ruang ini. Indera dan penglihatan Xiao Chen yang tersegel pulih. Perasaan kesepian karena ditolak oleh dunia telah hilang. Suara mendesing. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat, dan sebuah jari kuno turun dari atas, tampak seperti sedang mencoba menghancurkan seekor semut. Dia merasakan tekanan yang luas dan tak terbatas. Setelah mengalami ini sekali, Xiao Chen tidak lagi merasa cemas seperti pertama kali, mampu menghindar terlebih dahulu. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen berubah menjadi kilat, menghilang dengan wus sebelum mengayunkan cahaya pedang yang gemilang. Advertisement. Tekanan surgawi saya, bagaimana Anda menghindarinya? Perkembangan ini mengejutkan Bai Jue. Memikirkan bahwa Xiao Chen benar-benar menghindar. Bai Jue tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu sama sekali. Tidak pernah ada kaisar yang berdaulat yang bisa menghindari serangan Dewa Fu. Ketika seseorang menyalakan api surgawinya, seseorang dapat membiasakan diri dengan sifat dunia, menjadi seperti seorang penguasa dalam jarak tertentu. Ketika seseorang menyatu sempurna dengan dunia, seseorang dapat melepaskan tekanan surgawi, yang mematikan indera kaisar yang berdaulat dan membuat dunia menolak orang itu. Jika seseorang melangkah lebih jauh dan menjadi dewa sejati, ruang itu bisa menjadi sesuatu seperti negara dewa. Namun, tidak ada dewa sejati sekarang, hanya Dewa Fu, jadi tidak ada cara untuk mewujudkan negara dewa. Meski begitu, tekanan surgawi ahli Dewa Fu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh kaisar yang berdaulat. Mematikan indera, sehingga energi jiwa, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan menjadi tidak berguna, mencegah seseorang menghindari gerakan membunuh Dewa Fu. Namun, Xiao Chen melakukannya 2 kali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah shock, Bai Jue menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah ahli Dewa Fu. Saat Bai Jue mengangkat tangannya, dia menetralkan serangan pedang Xiao Chen, yang bisa menghancurkan kaisar berdaulat 9 Vena. Kemudian, dia menggunakan 2 jari untuk menangkap bilah pedang. Xiao Chen, yang berada di udara, merasakan pedangnya benar-benar tertahan, dia tidak bisa mendorongnya ke depan atau menariknya kembali. Bai Jue tersenyum dingin dan berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Untuk berpikir bahwa Anda dapat menghindari gerakan pembunuhan saya di tengah tekanan surgawi saya. Sayangnya, kamu tidak tahu betapa mengerikannya dewa palsu itu. Petik 2. Sial, api muncul di mata Bai Jue saat Divine Might yang besar meletus dari tubuhnya. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Pedang Tyrant Xiao Chen bergetar tanpa henti saat kekuatan mengalir di sepanjang pedang tanpa henti dan menjatuhkannya seperti bola meriam yang ditembakkan. Dentang. Xiao Chen jatuh berlutut di tanah. Dia harus menikam Tyrant Saber ke tanah untuk menstabilkan dirinya. Beberapa darah bocor dari bibir Xiao Chen, tetapi matanya tetap tenang, tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Bai Jue merasa terkejut. Serangannya sebelumnya tampak biasa saja. Namun, dia telah menggunakan 50% dari kekuatannya. Meski begitu, pihak lain hanya mengalami luka ringan. Ekspresi Xiao Chen tampak setenang air yang tenang, dengan tatapan yang dalam seperti langit atau laut. Rasanya seperti dia sedang mengevaluasi kekuatan Bai Jue.
Mungkinkah dia menguji seberapa kuat Dewa Vo itu? Sial, bukankah seharusnya dia takut karena melihat Dewa Vo? Bai Jue merasa bahwa Xiao Chen menantang prestisenya sebagai dewa palsu, mengejeknya. Kemarahan melonjak di hatinya saat dia menyerang lagi. Kali ini, Bai Jue menekan ke depan, mendorong Divine Might yang luas dan tak terbatas ke depan seolah-olah dia sedang menjatuhkan gunung dan membalik lautan. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan dengan kecepatan kilat, serangan telapak tangan yang bisa menghancurkan bintang. Sebelum Bai Jue tiba, ledakan sonik yang keras mengguncang udara, memekakkan telinga seperti guntur. Mereka menyebarkan awan sejauh 5.000 km, mengungkapkan bintang-bintang tak terbatas di Starry Heavens. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak berbenturan langsung, menghindar untuk saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menunda pihak lain, mencegahnya menyegel ibu kota lagi. Tujuan kedua adalah untuk menguji seberapa kuat Dewa Vo, untuk melihat apakah dia memiliki peluang menang melawan Dewa Vo. Keduanya segera memulai pertarungan sengit di tembok kota kuno yang telah menutupi ibu kota selama puluhan ribu tahun. Pertempuran ini sama sekali tidak kalah intensitasnya dengan pertempuran antara dua Dewa Vo di atas kuil Dewa Matahari. Yang mulia Putri Surgawi, itu Xiao Chen. Hao Kai, yang bertanggung jawab untuk melindungi Ao Jiao di kuil Surgawi Surya yang jauh, akhirnya mengenali Xiao Chen. Sebelumnya, dia telah melihat seseorang memecahkan segel dengan satu serangan pedang. Dia mengira bahwa dewa palsu datang untuk membantu mereka. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, dia terkejut menemukan bahwa itu bukan dewa palsu tetapi Xiao Chen. Apa yang dia lakukan di sini? Si bodoh itu. Kenapa dia bertarung dengan Dewa Vo? Petik 2. Dibandingkan dengan ekspresi bersemangat Hao Kai, Ao Jiao menunjukkan kekhawatiran dan mulai menggerutu dan mengeluh. Terperangkap dalam emosinya, Ao Jiao tidak menyadari bahwa dia telah mulai menyebut Xiao Chen idiot lagi. Setelah beberapa pemikiran, Hao Kai bertanya, Putri Surgawi, haruskah kami membantu? Saat ini, formasi pelindung beroperasi penuh. Sekelompok orang dari Istana Dewa Bela Diri itu tidak bisa lagi masuk. Petik 2. Tidak, Ao Jiao dengan tenang menolak saran itu, berkata, jangan membuat masalah untuknya. Dia mengambil risiko untuk melawan Dewa Vo untuk memungkinkan formasi pelindung beroperasi sepenuhnya. Jika kita pergi untuk membantu, kita akan menyia-nyiakan usahanya. Dan lebih buruk lagi, jika mereka tertangkap, mereka akan menyakiti Xiao Chen. Hao Kai bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ao Jiao menghela nafas dan berkata, dia mungkin tidak tahu bahwa kita memiliki rencana cadangan dan dapat pergi. Si idiot ini, dia selalu suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Namun, sejak dia bergerak, dia pasti memiliki rencana untuk melindungi semua orang. Segera, 4 jam berlalu sejak pertempuran sengit di tembok kota dimulai. Bai Jue dengan panik menyerang Xiao Chen. Selain pagoda perak di tangan kirinya, dia menggunakan hampir semua yang dia miliki. Selain mengurangi Xiao Chen ke keadaan yang agak menyedihkan, serangan mengerikan Bai Jue tidak mempengaruhinya. Xiao Chen seperti perahu kecil yang hanyut dalam badai. Angin kencang dan hujan lebat menerpanya, tetapi tidak terbalik. Sepertinya Dewa Vo hanya begitu-begitu, kata Xiao Chen dingin sambil mengangkat pedangnya dan menatap Bai Jue yang marah, yang kehabisan ide. Ketika Bai Jue mendengar itu, dia malah tertawa bukannya marah. Apakah begitu? Anda bahkan tidak bisa membalas dendam kepada saya. Anda berhasil melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi Anda bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun pada saya. Namun, kamu benar-benar berani menertawakan Dewa Vo, mengatakan bahwa kita biasa-biasa saja. Petik 2. Memang, bahkan langkah fatal untuk Kaisar Berdaulat 9 Vena tidak dapat menyakitimu sama sekali. Tanpa api surgawi, gerakan membunuh seperti itu tidak akan menyakitimu, tidak peduli seberapa kuatnya. Namun, saya tahu lebih banyak daripada gerakan membunuh biasa ini. Apakah begitu? Lalu, mengapa Anda tidak mencobanya? Biar kulihat. Bai Jue menyipitkan matanya tetapi tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia menyukai Xiao Chen yang sombong ini. Hanya Bai Jue yang jelas tahu seberapa kuat Dewa Vo itu. Semakin Xiao Chen meremehkannya, semakin bahagia dia. Semakin arogan Xiao Chen, semakin mudah baginya untuk membuka celah. Setelah gagal melukai Xiao Chen dengan parah meskipun diserang berulang kali, Bai Jue menantikan Xiao Chen menunjukkan celah dalam kesombongannya. Sesuai keinginan kamu, di antara 10 Vena Surgawi Xiao Chen, Vena Abadi, yang terbentuk dari danau pemakaman abadi, diaktifkan. Sekarang, dia mengeluarkan udara halus seperti immortal. Gelombang mengerikan muncul di Soul Pool Xiao Chen, yang tampak seperti lautan luas.
Jimat petir surgawi yang terbentuk dari 10.000 kesengsaraan surgawi immortal Dao pecah dari lautan energi jiwa. Sebelumnya, Xiao Chen hanya perlu mengungkapkan sudut jimat petir surgawi agar dapat melukai Kaisar Kesempurnaan Agung dengan parah. Sekarang, Xiao Chen merasakan antisipasi seberapa kuat jimat petir surgawi ketika dia benar-benar mengungkapkannya. Ini, ekspresi Bai Jue, yang sedang menunggu Xiao Chen untuk mengungkapkan pembukaan, sedikit berubah. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Pada saat dia menyadari sesuatu dan ingin menghindar, itu sudah terlambat. Jimat petir surgawi melesat keluar dari dahi Xiao Chen. Kemudian, itu menabrak Bai Jue dengan kilatan cahaya yang bersinar. Begitu bunga mekar, 3 kehidupan diterangi. Sebelum efek jimat petir surgawi terwujud, Xiao Chen menggambar pembunuh surgawi dan menggunakan dao besar siklus untuk mengeksekusi bunga 3 kehidupan. Dulu, sekarang, dan masa depan. 3 bunga teratai biru, 3 sosok, dan 3 lampu pedang secara bersamaan menembus Bai Jue, yang terluka parah oleh jimat petir surgawi. Namun, itu tidak cukup. Xiao Chen menggertakkan giginya dan meraung, bunga mekar dan bunga layu. Siklusnya tidak pernah berakhir. Sebelumnya, dia hanya bisa mengatur 3 serangan pedang saat mengeksekusi bunga 3 kehidupan, karena dia hanya memahami keadaan siklus. Sekarang setelah dia memahami dao besar siklus, ada lebih dari 3 pedang untuk masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bunga mekar dan layu. Niat membunuh yang suram dan dingin memenuhi udara, menyebar ke seluruh dunia. Ribuan bunga bermekaran di sekitar Bai Jue. 1000 pembunuh surgawi yang mengandung niat membunuh dao surgawi menembus tubuhnya secara bersamaan. Hari ini, Xiao Chen ingin membunuh dewa. Bab 2367, Mentah 2474 Hargai orang yang mencintaimu. Bunga mekar dan bunga layu. Siklusnya tidak pernah berakhir. Xiao Chen pertama kali menggunakan jimat petir surgawi untuk melukai Bai Jue dengan parah. Kemudian, dia mengendarai Tree Life Flower dengan cycle grid daunnya, mengayunkan pedangnya 3 kali, 1 untuk masa lalu, 1 untuk saat ini, dan 1 untuk masa depan, masing-masing menghasilkan pedang yang menusuk Bai Jue. Namun, itu tidak cukup. Jika Xiao Chen ingin membunuh dewa, dia harus berusaha sekuat tenaga, tidak menahan apapun. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen mendorong cycle grid dao dan sabre dao-nya ke batas mereka. Energi surgawi dan energi jiwanya terkuras dalam sekejap. Setelah melakukan gerakannya, dia kelelahan. Jika Bai Jue tidak mati, dia bisa dengan santai membunuh Xiao Chen, yang dia butuhkan hanyalah 1 napas yang tersisa. Ribuan bunga teratai perlahan berlapis satu sama lain. Fluktuasi ruang waktu samar menyebar di sekitar Bai Jue, tampak seperti riak di atas air. Suara mendesing. Ketika semua sosok bergabung, Bai Jue memuntahkan seteguk darah dan melihat luka di dadanya dengan tak percaya. Hanya 1 detik berlalu di dunianya. Dia hanya merasakan ayunan Xiao Chen sekali. Dia tidak tahu bagaimana dia menerima 1000 serangan dalam 1 saat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setiap serangan pedang berakibat fatal. Setiap serangan mengandung niat pedang flawless, yang melampaui zaman, dan kekuatan siklus yang tak ada habisnya. Ini terus-menerus menyerang Fo God Flame miliknya. Jika Bai Jue tidak ceroboh sebelumnya, membiarkan jimat petir surgawi melukainya dengan parah, dia masih memiliki ruang untuk bermanuver setelah dipukul 1000 kali. Sekarang, lubang-lubang mengisi api dewa emas yang berkilauan di kolam jiwanya. Gelombang demi gelombang niat pedang yang mengandung kekuatan siklus menyerang Fo God Flame yang redup. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Bai Jue hanya bisa melihat saat Fo God Flame miliknya perlahan menyusut dan menghilang. Aku akan membunuhmu. Keputusasaan memenuhi mata Bai Jue. Dia meraung dan dengan cepat menyerang Xiao Chen yang lemah. Pada saat ini, Bai Jue hanya memiliki satu pikiran, untuk menarik Xiao Chen ke bawah bersamanya sebelum dia meninggal. Divine Might menyebar, dan Bai Jue kembali ke puncaknya, tampaknya mengalami kilasan sekarat. Xiao Chen tampak tenang saat dia melihat ke pihak lain dengan acuh tak acuh. Ledakan. Bai Jue hanya mengambil 1 langkah, dan tubuhnya meledak. Nyala api yang cemerlang berkobar tinggi di langit, menerangi sekeliling dengan cahaya yang berapi-api dan memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan daripada matahari yang terik. Meskipun cahayanya cemerlang, itu memberi perasaan sesuatu yang melewati masa jayanya, seperti kecantikan tua. Kesedihan yang bahkan surga tidak bisa tekan memenuhi dunia, menyebar di hati semua orang. Ini membingungkan kedua belah pihak yang berkelahi di sekitar kuil surgawi surya, dan mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Ini, dewa palsu jatuh. Tepat setelah 2 dewa Fo yang bertarung berbicara,
Mereka melihat nyala api yang cemerlang berubah menjadi merah tua dan meledak, tampak seperti bulan darah di langit yang gelap. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Vo Istana Dewa Bela Diri tampak tercengang. Meskipun tidak mungkin lagi menjadi dewa sejati di zaman ini, seseorang bisa menjadi dewa palsu dengan menyalakan api surgawi. Seseorang tidak akan lagi jatuh sakit atau menderita bencana. Dewa palsu praktis tidak bisa mati. Bahkan ketika mengalami masalah besar, Dewa Vo memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, Dewa Vo mati hari ini. Saat Dewa Vo kuil surgawi surya memandang Xiao Chen di dinding, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen baru saja mengumpulkan pagoda perak Bai Jue di tembok kota ketika dua sosok turun di depannya. Pendatang baru adalah dua Dewa Vo dari Aliansi Surgawi, Sui Renji dan Hua Tianyang, mantan kepala aliansi. Kamu membunuh orang ini. Meskipun Sui Renji melakukan yang terbaik untuk menekan gejolak emosi di hatinya, dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Xiao Chen mengangguk. Saya beruntung. Jika dia tidak ceroboh, saya tidak mungkin membunuhnya. Xiao Chen mengatakan yang sebenarnya. Jika pihak lain tidak mengambil jimat petir surgawi secara langsung, Xiao Chen mungkin tidak akan bisa membunuhnya bahkan dengan siklus kehidupan yang tak ada habisnya. Atau lebih tepatnya, jika jimat petir surgawi Xiao Chen tidak melukai pihak lain dengan parah, dia tidak akan mempertaruhkan segalanya dan memaksa dirinya sendiri ke dalam kesulitan. Singkatnya, Xiao Chen melihat peluang, jadi dia mempertaruhkan nyawanya dan berhasil membunuh dewa. Hua Tianyang menghela nafas pelan saat dia melihat hujan darah yang jatuh dari langit. Kemudian, dia berkata dengan melankolis, bahkan Dewa Vo jatuh, zaman ini benar-benar berakhir. Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com. Sui Renji dan Hua Tianyang saling bertukar pandang. Meskipun bukan mereka yang mati, mereka merasakan kesedihan dan kesepian. Usia yang menjadi milik mereka akhirnya akan segera berakhir. Begitu keberuntungan Martial Epoch habis, mereka berdua, sebagai Dewa Vo, juga tidak akan lolos dari kematian. Pagoda Penyegel Dewa. Hua Tianyang nyaris tidak bisa bersemangat ketika dia melihat pagoda perak di tangan Xiao Chen, mengungkapkan ekspresi terkejut. Xiao Chen melangkah maju dan menyerahkan pagoda perak di tangannya kepada pihak lain untuk diamati. Itu benar-benar pagoda penyegel dewa. Hua Tianyang mengutak-atik pagoda sebelum tersenyum. Ini adalah alat jiwa tipe penyegelan yang langka, harta dari Istana Dewa Bela Diri, dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Ada Soul Tools tipe ofensif, seperti Heavenly Slayer milik Xiao Chen, dan Soul Tools tipe defensif seperti Alloy Dragon Armor miliknya. Ada juga alat jiwa dengan sifat ofensif dan defensif, seperti jubah naga darah Si. Namun, alat jiwa tipe penyegelan murni sangat langka. Sui Renji melirik Dewa Vo Istana Dewa Bela Diri yang telah melarikan diri. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, dengan pagoda penyegel dewa ini, kita dapat mencoba menahannya di sini. Hua Tianyang menyerahkan pagoda penyegel dewa kepada Sui Renji dan mengangguk. Lakukan yang terbaik untuk menahannya di sini. Suara mendesing. Setelah menerima pagoda penyegel dewa, Sui Renji berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang mengalir, mengejar dalam sekejap mata. Tatapan aneh melintas di mata Xiao Chen saat dia bertanya, seberapa kuat pagoda penyegel dewa ini sehingga senior Sui Renji yakin menggunakannya untuk menyegel dewa palsu. Hua Tianyang berpikir sejenak sebelum menjawab, itu tidak bisa disebut kuat. Namun, Sui Renji dapat mengeluarkan lebih banyak kekuatannya, jadi patut dicoba. Saat keduanya berbicara, beberapa sosok terbang. Mereka adalah Ao Jiao, Hao Kai, dan Dewa Vo Kuil Surgawi Surya. Hua Tianyang mengenali dewa palsu, jadi dia melakukan perkenalan. Ini adalah Imam Besar Kuil Surgawi Surya, seorang dewa Vo veteran. Kepala aliansi Hua dan adik laki-laki ini, Xiao Chen, terima kasih telah menyelamatkan kekaisaran gagak emas saya dari bencana ini. High Priest melangkah maju dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan membungkuk. Pada saat yang sama, dia memberi Xiao Chen beberapa tatapan lagi. Jelas, Imam Besar sudah tahu tentang Xiao Chen melalui Ao Jiao. Setelah beberapa basa-basi sederhana, Xiao Chen diam-diam mengirim Hua Tianyang proyeksi suara, Senior Hua, Anda harus pergi ke tempat lain dan mendiskusikan masalah resmi dengan Imam Besar terlebih dahulu. Hua Tianyang memandang Ao Jiao dan berpikir keras. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, Imam Besar, Kekaisaran Gagak Emas telah benar-benar menyinggung Istana Dewa Bela Diri. Dengan sepatah kata dari Anda, Aliansi Surgawi saya bersedia melindungi Kekaisaran Gagak Emas. Petik 2. Ini, Imam Besar ragu-ragu. Persetujuannya akan setara dengan Kekaisaran Gagak Emas bergabung dengan Aliansi Surgawi.
Hua Tianyang tersenyum dan berkata, Imam Besar, apakah nyaman bagi kita untuk berbicara secara pribadi? Tentu. Setelah Imam Besar pergi, Ao Jiao santai. Kemudian, dia memarahi, dasar idiot, kamu membuatku takut sampai mati sebelumnya. Bagaimana Anda bisa menghadapi Dewa Fo sendirian? Petik 2. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia hanya tersenyum dan tidak membantah. Masih tersenyum. Apakah kamu ingin aku memukulmu? Melihat Xiao Chen hanya tersenyum dan tidak menjawab, Ao Jiao berpura-pura marah dan mengirim tangannya terbang. Siapa tahu, Xiao Chen tidak mengelak, dan Ao Jiao akhirnya hanya membelai wajahnya. Suasana segera berubah agak aneh. Hao Kai dengan canggung melakukan salut kepalan tangan. Yang mulia Putri Surgawi, saya akan kembali dan menangani akibatnya di kuil Dewa Matahari terlebih dahulu. Saat Ao Jiao membelai wajah Xiao Chen, dia sedikit tersipu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, jangan lakukan ini lagi. Saya mendapatkannya. Xiao Chen mengulurkan kedua tangannya dan dengan lembut mencubit pipi Ao Jiao sambil tersenyum. Anda, serangan tiba-tiba Xiao Chen membuat Ao Jiao lengah, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu ada di sini di Kekaisaran Gagak Emas? Aku di sini untuk melihatmu. Namun, saya kebetulan mengalami masalah ini. Di mana bulu kuning kecil? Kenapa aku tidak melihatnya? Xiao Chen mengatakan itu dengan sangat alami. Kembali ketika dia melihat si Wangmu berubah menjadi abu, dia menemukan banyak hal. Hargai orang yang mencintai seseorang, jangan buat orang itu menangis. Saat menyebutkan Little Yellow Feather, kulit Ao Jiao pulih menjadi normal. Kemudian, dia menggeram, orang-orang dari Istana Dewa Bela Diri adalah untuk berpikir bahwa mereka ingin menangkap Little Yellow Feather dan memberikannya kepada Qin Ming sebagai hewan peliharaan. Little Yellow Feather saat ini sedang menyerap warisan leluhur di Solar Divine Pool. Setelah keluar, saya pasti akan pergi dan menguji apa yang disebut putra mahkota Dewa Naga dengan itu. Petik 2. Kebetulan, saya juga akan ke sana. Mari kita bertemu di Kekaisaran Naga Surgawi 5 hari kemudian. Ekspresi Ao Jiao sedikit berubah ketika dia mendengar itu. Dia tahu bahwa Xiao Chen harus pergi ke Kekaisaran Naga Surgawi. Namun, kata-kata Xiao Chen menunjukkan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak akan menemaninya. Apakah kamu masih memiliki bisnis lain? Xiao Chen mengangguk. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, dengan perlindungan aliansi surgawi, Istana Dewa Bela Diri tidak akan lagi berani mencari masalah untuk Kekaisaran Gagak Emas. Ketika saatnya tiba, pergi saja dengan senior Kekaisaran Gagak Emas Anda. Aku akan menemuimu di sana tepat waktu. Keengganan muncul di hati Ao Jiao. Namun, dia memahami Xiao Chen dengan baik. Dia tahu bahwa dia tidak akan berubah pikiran tentang hal-hal yang telah dia putuskan. Jaga keselamatan. Aku akan menunggumu, kata Ao Jiao dengan ekspresinya. Semua akan baik-baik saja. Xiao Chen memikirkannya. Sekarang, dia bahkan bisa membunuh Fogats. Seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk pergi ke penjara naga langit berbintang untuk menyelamatkan naga langit generasi sebelumnya. Bab 2368, Mentah 2475, Menyelamatkan Naga Langit. Penjara naga langit berbintang mengurung penjahat Kekaisaran Naga Surgawi yang merupakan tokoh berdaulat atau lebih kuat. Itu berbaring dengan tenang di surga berbintang yang luas dan tak terbatas, di mana bintang-bintang memenuhi tempat itu seperti laut, tanpa tanda atau tanda apapun yang menunjuk ke sana. Mencari secara membabi buta akan seperti mencari jarum di laut. Xiao Chen pernah pergi ke sana sekali dengan Master Istana kedua Istana Naga Langit, jadi dia memiliki kesan tentang itu. Meski begitu, butuh 3 hari untuk menemukan penjara naga langit berbintang. Di surga berbintang yang luas dan tak terbatas, Xiao Chen berdiri di atas asteroid seukuran kota. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat ratusan ribu bintang dan asteroid dengan berbagai ukuran membentuk formasi besar yang megah. Ketika seseorang berdiri di dalamnya, rasanya seperti berada di tengah lautan yang luas dan tak terbatas. Bintang-bintang berfungsi sebagai simpul dan langit berbintang sebagai tanah, membentuk formasi yang sangat kuat ini. Ketika berdiri di tepi, seseorang dapat dengan jelas merasakan tekanan yang luas dan tak tertandingi. Ketika melihat ke kejauhan, seseorang akan terkejut menemukan energi tak terbatas dan niat membunuh berkumpul di pusat formasi, yang merupakan sabuk asteroid. Untaian emosi negatif dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi wajah yang mengerikan. Ada ribuan wajah di bawah wajah raksasa itu, terus berjuang dan memutar. Xiao Chen ingat bahwa pertama kali dia melihat ini, kultivasinya lemah, dan dia tidak berani melihatnya terlalu lama.
Ketika dia melihatnya sekarang, hanya itu yang ada padanya, selain dari keterkejutannya, yang tetap sama. Celepuk, celepuk, suara tetesan air datang dari kedalaman sabuk asteroid. Setiap plop membuat hati seseorang bergetar dan jiwanya merasa sedikit terguncang. Xiao Chen tahu bahwa ini adalah darah jantung naga langit yang terus-menerus menetes. Dia memejamkan mata dan mengingat langkah-langkah yang pernah diambil oleh Tuan Istana Kedua. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia bisa menyerang tanpa rasa takut. Namun, dia datang untuk menyelamatkan seseorang, bukan untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia mengejutkan lawannya dan menyebabkan kematian naga langit, itu akan sia-sia. Setelah beberapa saat, Xiao Chen membuka matanya dan dengan lembut melompat ke asteroid lain. Formasi yang dibentuk oleh jutaan asteroid dan bintang segera mulai berputar tanpa henti, menggerakkan kekuatan dunia. Bahkan kaisar yang berdaulat harus berhati-hati saat menghadapi ini. Xiao Chen menunjukkan ekspresi santai saat dia maju dengan mantap ke kedalaman, mengikuti langkah Tuan Istana Kedua dalam ingatannya. Formasi besar beredar perlahan, tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mendekati jantung formasi. Wajah bengkok yang terbuat dari niat membunuh, dendam, kemarahan, dan kebencian di tengah formasi semakin berbeda. Itu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Xiao Chen menghela nafas. Penjara naga langit berbintang ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali dia datang. Dia mengintip melalui lapisan kabut dan melihat kota naga hitam memancarkan cahaya metalik di bawah wajah yang bengkok. Kota penjara naga. Xiao Chen akhirnya tiba. Dia menyebarkan energi jiwanya dan merasakan bahwa para ahli yang tersebar di kota sangat berhati-hati. Pilar naga yang menjulang tinggi yang didirikan di atas altar di tengah kota naga tampak semarak darah. Pedang dingin ditusukkan ke bagian atas pilar naga. Pedang itu tampaknya memiliki asal yang luar biasa. Sebelumnya, Xiao Chen tidak menyadarinya. Namun, dia tidak lagi seperti sebelumnya. Sekarang, dia bisa melihat banyak trik di balik pedang ini. Pedang yang ditusukkan ke bagian atas pilar naga yang menjulang seharusnya tidak kalah dengan pedang naga kaisar garis keturunan naga emas. Xiao Chen mengabaikan pedang ini untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia memperhatikan bagian bawah pilar yang menjulang tinggi. Rantai bersinar dengan cahaya warna-warni mengikat seorang pembudidaya yang membatu. Meskipun pembudidaya ini membatu, matanya masih terlihat bersemangat dan penuh dengan spiritualitas. Kultivator yang membatu adalah naga surgawi generasi sebelumnya, ayah Jiang He. Api surgawi yang menyala-nyala di atas altar, membuat pilar naga yang menjulang setinggi lava sepanjang waktu. Luka pedang di dada pembudidaya yang membatu mengakibatkan darah jantungnya menetes keluar. Pilar naga ini seharusnya berwarna merah menyala. Namun, ketika disiram dengan darah jantung begitu lama, itu tampak semarak seperti darah. Meskipun Xiao Chen pernah melihatnya sekali, dia masih merasakan keterkejutan yang mendalam ketika dia melihatnya lagi. Kaisar Naga Emas Ungu harus benar-benar gila untuk menggunakan cara kejam seperti itu. Namun, hal yang menginspirasi rasa hormat pada Xiao Chen adalah udara spesial yang berasal dari naga langit generasi sebelumnya. Itu adalah keberanian dan keluasan hati yang meliputi seluruh kota naga. Dosa dan emosi negatif yang menyelimuti penjara naga langit berbintang tidak membuatnya tenggelam dalam kebejatan. Terlepas dari penderitaannya, naga surgawi generasi sebelumnya tidak menunjukkan kemarahan atau ketidakberdayaan. Xiao Chen menyembunyikan auranya dan bergabung dengan sempurna ke dalam ruang gelap. Kemudian, dia melompat dari asteroid. Tanpa mengejutkan siapapun di kota naga, Xiao Chen mendarat diam-diam di altar tanpa terdeteksi. Suara mendesing. Ketika Xiao Chen mendekati nyala api di altar, gelombang panas yang mengepul bergegas, terasa seperti lautan api yang turun. Gelombang panas ini mengandung Dragon Might yang melonjak dan memancar. Astaga, nyala api ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga dapat menembus jiwa seorang kultivator. Xiao Chen dengan lembut menyapu lengan bajunya, dengan santai menyebarkan gelombang panas yang luar biasa dan menstabilkan dirinya sendiri. Keturunan Azure Dragon, kita bertemu lagi. Suara serak naga langit generasi sebelumnya terdengar di benak Xiao Chen. Ternyata dia masih hidup. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya sudah pernah ke tanah lama Azure Dragons dan memperoleh warisan Azure Dragon. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saat Xiao Chen berbicara dengan naga langit generasi sebelumnya, dia mengukur pilar naga yang menjulang tinggi dan segel di sekitarnya, mempertimbangkan cara membuka segel dan menyelamatkan naga langit generasi sebelumnya. Jangan, ada monster tua di sini, Kaisar berdaulat 9 Vena yang bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Vo. Cepat pergi, tidak peduli seberapa kuat kamu,
kamu bukan tandingannya di penjara naga langit berbintang ini. Anehnya, naga langit generasi sebelumnya langsung menyuruh Xiao Chen pergi dengan cepat. Aura yang aneh, akrab namun aneh. Tepat ketika Xiao Chen hendak melanjutkan berbicara, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba muncul di atas pilar naga yang menjulang tinggi di mana pedang hitam itu ditusuk. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia terdengar tua dan serak, seperti jam pasir kuno yang mengalir perlahan. Tepat ketika Xiao Chen hendak bergerak, niat membunuh yang luar biasa menyerang seluruh tubuhnya, mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuhnya. Xiao Chen merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia menghadapi Bai Jue, dia tidak merasakan niat membunuh yang menyelimuti dirinya. Mundur. Xiao Chen dengan tegas mundur 500 km, meninggalkan kota naga, dan mendarat di sabuk asteroid. Dia bergerak di sepanjang sabuk asteroid yang mengelilingi kota naga, memandangi lelaki tua berpakaian hitam itu dari kejauhan. Suara mendesing. Begitu Xiao Chen mendarat di sabuk asteroid dan melihat ke atas, lelaki tua berpakaian hitam itu mengeluarkan pedang hitam yang ditusukkan ke bagian atas pilar naga dan tiba di depan Xiao Chen. Kemudian, pria tua itu menusukkan pedang ke dada Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, niat pedang yang luas, tak terbatas, dan berat menyerang dengan kecepatan sangat tinggi. Sial, sebelum Xiao Chen bisa berpikir, dia langsung menarik Heavenly Slayer dan memblokir serangan pedang ini. Bentrokan pedang dan pedang menghasilkan suara yang menggelegar. Dampak mengerikan membuat Xiao Chen mundur 50 km. Betapa kuatnya. Xiao Chen merasa terkejut ketika dia melihat pria tua berpakaian hitam itu. Orang tua ini sangat kuat, tetapi pedang di tangannya bahkan lebih kuat. Ketika Xiao Chen melihat, dia merasa agak terkejut melihat lubang di mana seharusnya mata lelaki tua itu berada. Orang tua itu buta. Bang! Orang tua buta itu dengan lembut menjentikkan pergelangan tangannya, terus-menerus mengirimkan cahaya pedang hitam yang menyapu. Tidak berani gegabah, Xiao Chen mengeluarkan pedangnya yang sempurna dao hingga batasnya. Kemudian, dia menggunakan teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya dan melawan pihak lain, bentrok dengan banyak cahaya pedang. Orang sebelum Xiao Chen menerima dukungan dari formasi di sabuk asteroid. Lebih jauh lagi, pedang hitam itu mengandung niat pedang yang sangat berat dan merusak, melebihi tekanan yang diberikan Bai Jue. Keduanya bertukar 100 gerakan dalam sekejap. Mengandalkan kemampuan pemulihan hidup dan mati siklus Grid Dao, Xiao Chen nyaris tidak memblokir serangan pihak lain. Waktu yang tepat, lokasi yang tepat, dan orang yang tepat. Ini menghasilkan keuntungan luar biasa bagi orang tua buta itu. Ketika digabungkan dengan kondisi mentalnya yang berpengalaman, tidak ada celah sama sekali. Di sisi lain, Xiao Chen mengungkapkan beberapa celah di hadapan pihak lain ketika menghadapi gelombang serangan yang mengerikan. Mungkin lelaki tua itu terlalu curiga atau tidak mau mengambil risiko, tetapi dia tidak memahami celah ini. Ini membuat Xiao Chen merasa beruntung dan sedikit curiga. Pergi saja, aku seharusnya tidak cocok denganmu di luar. Namun, kamu bukan tandinganku di penjara naga langit berbintang ini. Sebuah suara serak terdengar. Setelah menang, lelaki tua itu menyarankan lawannya untuk pergi. Maaf, karena saya sudah datang ke sini, saya tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Suara mendesing. Kilatan cahaya listrik muncul di dahi Xiao Chen, menerangi penjara naga langit berbintang yang gelap dan abadi ini. Jimat petir surgawi muncul di hadapan lelaki tua buta itu dengan kecepatan yang mengerikan. Ekspresi lelaki tua buta itu sedikit berubah. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya, dan ratusan ribu asteroid di bawahnya terus berkumpul di tangannya. Saat asteroid melonjak, waktu tampak mengalir lebih lambat di sekelilingnya. Kecepatan ledakan jimat petir surgawi sebenarnya menurun. Ledakan. Pada saat jimat petir surgawi akhirnya tiba, bagan bintang yang terbuat dari ratusan ribu asteroid melindungi lelaki tua buta itu. Bagan bintang hanya bertahan sesaat sebelum hancur. Namun, kekuatan jimat petir surgawi menurun secara signifikan, memungkinkan orang tua buta untuk memblokirnya. Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengingat ini, bahkan jika dia menggunakan siklus bunga mekar dan layu yang tak berujung, dia tidak akan bisa membunuh pihak lain. Tepat pada saat ini, sosok berkelok-kelok melalui gelombang kejut dari pertarungan keduanya dengan banyak kesulitan. Saat orang ini bergegas mendekat, dia menunjukkan ekspresi cemas saat dia berteriak kepada orang tua buta itu, Lord Dragon Sovereign, dia adalah keturunan Azure Dragon. Dia adalah Xiao Chen yang aku ceritakan sebelumnya. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat Master Istana Pertama Istana Naga Langit. Ini segera dan sangat mengejutkannya. Master Istana Pertama memanggil orang ini sebagai penguasa naga.
Mungkinkah lelaki tua buta ini adalah penguasa naga bayangan? Tidak heran aura ini terasa akrab dan aneh. Orang tua buta ini dengan hormat menyapa Lord Azure Dragon King. Setelah lelaki tua berpakaian hitam itu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Istana Pertama, sikapnya tiba-tiba berubah. Dia segera berlutut sambil memegang pedangnya dan bersujud berat.